Berjumpa lagi di My School, My Adventure. Peserta kali ini adalah anak-anak dengan disabilitas yang tetap bersemangat ke sekolah dengan segala hambatan dan tantangan yang ada. Dari kota Tasikmalaya, Indra, Cantika, dan Bagus. Keterbatasan fisik tidak membuat mereka patah semangat untuk mencapai cita-cita menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Kata menyerah sudah lama hilang dalam kamus mereka. Dari kota Bandar Lampung, terdiri dari anak-anak bermental baja dalam menghadapi tantangan. Siska, Nanang, Juwita, siap berjuang menuntut ilmu demi membahagiakan orang-orang tercinta. Last but not least, dari kota Metro, Sogu, Asti, Sadil. Di balik keterbatasannya, mereka memiliki berjuta prestasi yang siap mengguncang dunia. Tantangan pertama, cuci tangan pakai sabun. Pembiasaan cuci tangan pakai sabun perlu dilakukan di sekolah terutama saat sebelum dan sesudah makan, serta setelah buang air untuk mencegah berbagai penyakit. Kita lihat Indra yang memiliki hambatan penglihatan nampak siap melewati tantangan walau harus melewati jalan maupun undakan naik turun yang menantang menuju tempat cuci tangan. Begitu juga Nanang, lorong yang licin tentunya membuat Nanang yang menyandang disabilitas tunanetra menjadi lebih sulit untuk menjangkau tempat untuk mencuci tangan. Kayaknya taruh di depan kelas, menggunakan kayak semacam wastafel gitu kali ya. Kan ada tempat naruh sabunnya juga di situ kan. Sebenarnya setiap sekolah memiliki tingkat kesulitan berbeda-beda. Secara umum, lokasi wastafel tidak selalu berada dekat kelas atau dekat toilet. Saya biasanya bercuci tangan di depan kelas 8D karena di kelas saya tidak ada. Jarak yang lumayan jauh tersebut juga diperparah dengan tangga naik turun yang membuat peserta dituntut untuk ekstra hati-hati kalau tidak ingin jatuh dan terluka. Kalau dituntun gitu ya, jadi kalau dituntun awas ada selokan, jadi kayak meleset gitu loh, kayak meleset kaki kamu, jadi mau melompati selokan susah. Pinginnya sih nggak ada selokan, nggak ada tangga, jadi harus buat jalan enak. Setelah sampai di tempat cuci tangan, apakah mereka berhasil? Belum tentu, karena kadang-kadang sabunnya tidak ada. Saya mencari-cari sabun karena saya kan tidak tahu sabunnya ada di mana. Setelah saya telusuri, ternyata adanya cuman botolnya aja. Saya dapat jong, soalnya sabunnya habis. Tadi pas mau cuci tangan, sabunnya habis, jadi nggak jadi cuci tangan deh. Lalu bagaimana dengan Sadil dan Bagus? Tampaknya Bagus cukup kesulitan karena akses menuju tempat cuci tangan sulit dijangkau dengan kursi roda. Begitu juga Sadil, mencuci tangan adalah kegiatan yang cukup sulit bagi teman-teman tunadaksa kita. Kalau menurut saya tempat cuci tangannya yang sesuai, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, pas langsung mendet gitu udah. Jadi nggak menyulitkan yang lainnya juga. Sebenarnya sekolah Juwita menyediakan wastafel di depan tiap kelas. Tapi hari ini Juwita tidak bisa cuci tangan karena airnya tidak ada. Sayang sekali, semua peserta belum berhasil menaklukkan tantangan cuci tangan pakai sabun kali ini. Kami ini membutuhkan sekali, terutama untuk anak-anak cuci tangan, adanya aksesibilitas yang memudahkan anak. Satu, kedua, kamar mandi dan toilet yang memang diharuskan untuk anak disabilitas yang memudahkan juga. Sebenarnya, di beberapa sekolah terdapat sarana cuci tangan yang dekat karena berada di depan setiap kelas, bahkan di dalam kelas, sehingga memudahkan penggunanya untuk hidup sehat dengan membiasakan cuci tangan pakai sabun. Tentunya hal ini dapat menjadi contoh bagi sekolah lainnya, khususnya SLB dan sekolah inklusi.
Tantangan berikutnya adalah tantangan pergi ke toilet. Buang air kecil atau buang air besar adalah panggilan alam yang tidak bisa ditolak. Hal yang mudah bagi orang lain dapat menjadi tantangan tersendiri bagi peserta disabilitas kita. Tantangan ini mungkin akan menjadi tantangan tersulit bagi mereka. Bagaimana tidak, jalan yang sempit dan berliku, tangga naik turun yang terlalu banyak, lantai licin, toilet jongkok yang menyusahkan, tidak ada bantuan untuk berpegangan, menjadi tantangan yang sulit dan penuh resiko. Tapi jangan khawatir, peserta diberi pilihan bantuan yang bisa ia pergunakan. Kalau friend, meminta bantuan teman untuk pergi ke toilet. Atau 50-50, membuang kesempatan pergi ke toilet dan menahan panggilan alam tersebut sampai tiba di rumah. Bagus, yang awalnya menggunakan bantuan Call a Friend, akhirnya terpaksa memilih 50-50, menahan hasratnya dan memilih buang air di rumah. Saya lebih baik pipis di rumah aja lah daripada di sekolah. Saya harap sih bisa ada yang buat tunadaksa yang kayak gini. Kalau ada saya sih suka dibantu, kalau sendiri kan kasihan. Alalalala, Sadil nampak kesulitan melewati tanjakan dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan bantuan Call a Friend. Saya pernah jatuh mau WC duduk, jatuh nggak ada pegangannya. Jadi membutuhkan bantuan orang tua. Bagi Nanam, Asti, dan penyandang disabilitas tunanetra lainnya, tantangan yang dialami tidak kalah menyulitkan. Kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan harus menjadi prioritas utama karena risiko kecelakaan yang tinggi. Kalau untuk hambatan sih nggak ada, karena sudah hafal ya Mbak ya. Paling ada sedikit-sedikit sih yang di bagian tiang-tiang yang nggak ada besinya itu, kan ada yang putus-putus tiangnya. Jadi agak kesusahan aja sih di situ. Setelah sampai di kamar mandi, peserta masih menghadapi hambatan maupun tantangan lainnya, seperti pintu yang sempit dan juga ruangan yang sempit yang sulit diakses oleh pengguna kursi roda, lampu yang kurang terang, tidak ada perbedaan toilet laki-laki dan perempuan, tidak ada gantungan, belum lagi pintu yang tidak bisa dikunci, dan tidak ada tempat sampah tertutup maupun tempat sampah biasa. Kalau sekarang itu kan memang kondisinya masih darurat ya Mbak, seperti belum ada handle tangan untuk bantuan anak-anak merambat, terus ada pengarah juga masih belum. Kalau yang untuk tunanetra sudah sih ya sudah, cuma untuk di kiri kanannya memang belum begitu aman gitu. Sarana cuci tangan juga masih seadanya, sarana khusus kayak misalnya toilet duduk atau buat tempat buang sampah belum mendukung, Bu. Belum ada. Ya, selamat kepada mereka yang berhasil menaklukkan tantangan ke toilet kali ini. Sayang sekali Bagus dan Sadil belum berhasil karena hambatan terlalu besar. Mungkin lain kali setelah hambatannya dihilangkan, Bagus dan Sadil dapat pergi ke toilet sendiri. Kami sudah bersyukur dapatnya bantuan dari Dinas Pendidikan Kota, yaitu diberikannya WC, tetapi masih ada yang kurang, itu diantaranya klosetnya masih kloset jongkok. Karena di sekolah ini ada siswa yang disabilitas, jadi kalau ke kamar kecil itu, kalau mau pipis misalkan tidak bisa jongkok. Kita dapat bantuan dari pemerintah untuk toiletnya itu, jadi di dalam toiletnya itu sudah tersedia toiletnya sendiri, kemudian untuk cuci tangannya ada, kemudian untuk pegangan railingnya juga sudah ada di sana. Terus buka pintunya pun itu tidak dibuka ke dalam, tetapi dibuka keluar untuk memudahkan ABK yang tunadaksa yang memakai kursi roda keluar masuk. Tantangan terakhir, khusus untuk peserta wanita, manajemen kebersihan menstruasi. Tantangan ini mengharuskan peserta wanita menjaga kebersihan saat menstruasi, kemudahan mendapatkan pembalut,
keadaan kamar mandi yang layak untuk mengganti pembalut, dan ketersediaan tempat sampah untuk membuang pembalut bekas menjadi faktor penentu keberhasilan peserta dalam menaklukkan tantangan ini. Siska dan Cantika terlihat agak kesulitan karena tidak ada tempat sampah yang tertutup maupun tempat sampah biasa di dalam toilet, sehingga mereka terpaksa berjalan cukup jauh untuk membuang pembalut bekas pakainya. Pengennya dikasih kotak sampah di kamar mandi supaya kalau misalnya ada yang haid gitu nggak keluar-keluar kemana-mana, jadi buangnya di situ aja gitu. Terus kalau bisa dikasih sabun biar nggak susah cuci tangan. Berita baiknya, beberapa sekolah sudah memiliki persediaan bagi siswanya yang membutuhkan pembalut. Dan beberapa sekolah memang menyediakan tempat sampah di dekat kamar mandi, tapi masih banyak yang letaknya jauh, bahkan tidak ada. Saya di sekolah diajarkan kebersihan menstruasi, seperti membuang pembalut dalam kotak sampah dan setelah itu cuci tangan menggunakan sabun. Fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh UPTD SMP Negeri 2 Metro memang belum maksimal, tapi kami sudah memiliki toilet khusus untuk tunadaksa. Ada juga di dalam toilet tersebut ada kotak sampah dan gantungan baju. Kemudian untuk anak putri ini kalau mereka mau buang pembalut sudah ada tempatnya. Oke, bel telah berbunyi, pertanda berakhirnya petualangan hari ini. Petualangan hari ini menunjukkan masih banyak fasilitas sanitasi untuk anak disabilitas yang perlu ditingkatkan di sekolah luar biasa maupun sekolah inklusi. Hal yang mungkin tampak mudah bagi orang lain, ternyata merupakan tantangan penuh resiko yang memerlukan keberanian, kecermatan, kehati-hatian, dan konsentrasi tinggi agar dapat menaklukkannya dengan aman dan selamat, sehingga mereka bisa kembali belajar dengan nyaman. Pada umumnya memang SLB ini sudah mengikuti standar tentang pendirian SLB, termasuk di dalamnya bagaimana ketentuan sanitasi yang harus dipenuhi. Namun demikian masih ada beberapa sekolah yang memang masih harus ditingkatkan lagi begitu. Memang perlu penyesuaian dalam hal sanitasi. Adapun tanggung jawab sanitasi di SLB maupun Dinas Pendidikan ini adalah merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan sebenarnya. Kami setiap tahun bersama Bapak Pengawas dan rekan-rekan semua setiap tahun selalu mengajukan anggaran, tetapi karena keterbatasan anggaran itu tadi, jadi ada skala prioritas. Tujuan ke-6 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs berupaya untuk memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Jangan tinggalkan siapapun, libatkan semua. Ini berarti menekankan inklusi sosial sebagai salah satu aspek utama dalam penyediaan layanan sanitasi dan kebersihan. Air, sanitasi, dan kebersihan lebih dari sekedar layanan. Semua itu adalah hak asasi manusia. Adalah tugas dan kewajiban kita semua secara kolektif dan individu untuk membuatnya dapat diakses secara universal. Mohon bantuannya agar sarana itu anak-anak bisa nyaman, karena kalau tidak sekolah tidak nyaman maka disebut sekolah ini bukan ramah anak. Karena yang membutuhkan itu disabilitas, berarti harusnya untuk pembangunan itu harus dikonsultasikan dengan disabilitas itu sendiri. Kami diajak ikut rapat, karena kan kami yang membutuhkan, artinya kami yang lebih mengetahui apa yang kami butuhkan gitu. Bukan hanya hasil kira-kira dan analisa yang istilahnya entah itu dari mana gitu. Sebetulnya harus ada kerjasama antara pemerintah dan kepala sekolah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan anak. Berkaitan dengan sekolah inklusi, bagaimana pendapat para pemangku kepentingan terhadap petualangan yang tidak seharusnya mereka alami ini? Semua sekolah harus melaksanakan pendidikan inklusi. Jadi pemerintah berkewajiban
memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak disabilitas itu. Prinsipnya adalah kita menerima semua anak. Ya, kami yang harus bersiap sesuai dengan apa anak-anak. Prinsipnya kita tidak menolak setiap anak yang ingin sekolah di Lazuardi karena itu kan juga program dari PBB juga Living Together, dan kita juga yakin bahwa undang-undang mengamanatkan kepada kita bahwa setiap anak itu berhak untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Yang kita harapkan adalah sosialisasi, kemampuan dia bersosialisasi dengan lingkungan, karena dia merasa bahwa dia tidak ada bedanya dengan teman-teman yang lain, sehingga tidak ada perasaan minder dan lain-lain. Itu harapan kita begitu. Saya ingin mereka itu bisa sama loh gitu. Jangan hanya dilihat sebelah mata. Mereka juga punya kemampuan. Di balik kekurangan mereka, mereka punya kemampuan. Saya tahu itu. Demikian petualangan yang penuh hambatan dan tantangan yang dihadapi teman-teman disabilitas kita di sekolah setiap harinya. Dukungan pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan teman-teman dapat menghilangkan hambatan yang dihadapi anak-anak dengan disabilitas dalam mengakses fasilitas sanitasi dan kebersihan di sekolah, sehingga tujuan mulia dari program pendidikan inklusif dapat terwujud seutuhnya. Harapan kami anak-anak kita yang disabilitas bisa merasa nyaman di sekolah, jadi mereka nyaman dalam segi pembelajaran, nyaman lingkungan, nyaman kebersihan, semua. Dan ini menjadi titik fokus Dinas Pendidikan Kebudayaan bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Anak se-Indonesia. Fasilitas sanitasi yang berkualitas di sekolah membutuhkan perhatian khusus terkait ketersediaan air, toilet, dan fasilitas mencuci tangan dengan sabun. Fasilitas tersebut haruslah memadai, aman, dan menjaga privasi anak perempuan dan laki-laki, dapat diakses oleh anak-anak dari segala usia dan kemampuan, dan memenuhi kebutuhan kebersihan menstruasi. Elemen-elemen ini seringkali dapat terabaikan jika tantangan seputar disabilitas, kebersihan menstruasi, dan keselamatan serta martabat tidak dipahami dengan baik. Menjadi wajib dan menjadi keharusan sekolah-sekolah untuk menyiapkan sanitasi yang baik. Jadi setiap tahun kami harus melihat mana-mana sekolah-sekolah yang tidak memiliki sanitasi yang baik itu akan mendapat bantuan di tahun berikutnya. Maka udah pada saatnya lah kita memberikan kesempatan mereka untuk menikmati apa yang bisa dinikmati oleh saudara-saudaranya. Tidak lagi kita membedakan mereka. Mereka adalah bagian terpenting untuk memajukan bangsa dan negara ini. Serumpun padi tumbuh di sawah hijau menguning daunnya, tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan ibu pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista